Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada pagi hari ini saya akan melakukan analisa online di pergerakan emiten di IHSG pada saat ini ya. Jadi secara live pada tanggal 18 Januari pukul 10.04 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan jam yang tertera di laptop saya. Baik, saya akan pertama saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah tertera ya di situ. Ini saya menggunakan aplikasi ProTrader dari Phillip Securitas dengan data real time ya. Kita lihat pergerakan harganya. Telkom naik 10 poin di 3490, kemudian ASI naik 75 poin di 6650, kemudian Antam turun 60 poin di 3060, kemudian UNVR naik 175 poin di 7125. Baik, saya akan tampilkan dulu charting indeks harga saham gabungan pada hari ini ya, di Senin. Apakah terjadi bagaimana? Kita lihat dulu ya, kita tunggu chartingnya dari TradingView. Seperti kita ketahui, indeks harga saham gabungan sudah naik ya, sudah naik cukup tinggi, bahkan melampaui IHS Index pada saat sebelum pandemi ya, pada saat tahun 2019. Sekarang sudah naik di kisaran 6.400-an. Kemudian pada minggu kemarin 3 hari koreksi ya, ini chartingnya kalau kita lihat ya, chartingnya pada hari Jumat, hari Kamis, dan hari Rabu. Mulai Rabu itu sudah koreksi, kemudian ke koreksi ya dari titik tertingginya di 6.458 ke angka 6.305. Dan hari ini rupanya reversal kembali ya, jadi sudah berada di angka 6.413, sehingga pada hari ini akan kembali naik ya, tapi kita tidak tahu pada minggu ke depan seperti apa, apakah tren kenaikan terus berlanjut, apakah terjadi koreksi, karena sudah sangat tinggi sekali ya dibandingkan dengan pada saat sebelum pandemi COVID-19 kemarin ya, sehingga kita perlu ekstra hati-hati karena memang yang menggerakkan adalah isu vaksin ya, vaksinasi dari pejabat pemerintah di Indonesia yang sudah divaksin semua ya, orang-orang penting sudah divaksin semua, tetapi masih tetap menunggu ya masyarakat. Kemudian kalau secara global di Amerika itu terjadi keadaan darurat ya, yang direm, keadaan darurat yang ditarik oleh Presiden Trump ya. Sekarang di Amerika lagi terjadi kekacauan politik ya. Nah, ini mau tidak mau karena Amerika sebagai negara superpower ya, negara yang pengaruhnya cukup besar di dunia, bisa jadi pengaruh tersebut akan ke Indonesia, tetapi tergantung bagaimana Joe Biden bisa mengatasi hal tersebut ya, karena ini adalah saatnya suksesi kepemimpinan di Amerika berjalan dengan aman ataukah terjadi kekacauan. Itu akan sangat berpengaruh sekali, dan sentimen yang tidak boleh kita lupakan adalah berkembangnya varian baru ya, varian baru COVID-19 yang dari Wales Inggris itu lebih menular ya, dan penularannya sudah kepada anak-anak, sedangkan ada varian baru lagi di Cina ya. Cina yang seperti kita ketahui sudah terbebas, ternyata di beberapa provinsinya juga di lockdown. Kemudian di Jepang itu juga ada varian baru ya, virus COVID-19, dan ini sangat berpengaruh sekali ya. Semoga saja tidak ke Indonesia ya, tapi kalau sampai ke Indonesia, nah, itu akan mempengaruhi indeks harga saham gabungan.
ya kita tunggu saja ya. Jadi saya berharap para sobat investor tidak euforia berlebihan ya. Jadi harus tetap mempertimbangkan money management ya, sehingga tidak terjadi ya. Seperti kita ketahui di saham-saham farmasi ya kemarin ya, KF, kemudian Inaf, KF Kimia Farma, Inaf Indofarma ya, itu banyak yang nyangkut di sana ya, banyak yang nyangkut di saham-saham tersebut ya karena euforia sesaat. Bahkan ada beberapa yang bangkrut ya karena dia menggunakan uang panas untuk tradingnya ya. Jadi lewat pinjol, lewat kredit, jual mobil, jual rumah, itu yang tidak benar seperti itu ya. Jadi saya berharap para subscriber saya dan yang menonton video ini tidak ikut-ikutan seperti itu. Dan sekarang ini juga yang terjadi di Antam. Antam sudah naik terlalu tinggi ya, tidak safe lagi untuk dikolek ya. Saham-saham farmasi juga dihindari. Kemudian juga yang kemarin yang terbaru adalah Bank Jatim ya. Bank Jatim ditweetkan oleh Kaisang ya, anak presiden ya, sehingga naik begitu tingginya ya, sehingga muncul istilah sangmologi ya. Ini juga seperti ini mohon diperhatikan ya, karena kalau kita ikut-ikutan masuk akan rawan sekali ya dengan sangmologi. Kemarin ada mansurmologi ya, ada belvinmologi dan sebagainya, itu harus ekstra hati-hati. Oke ya, saya lanjut ke chartingnya di Ami Broker karena ini online ya. Seperti kita ketahui, pro trader saya tautkan dengan Ami Broker ya. Baik, ini saya share screen sudah kelihatan ya. Pada Ami Broker saya analisa per emiten ya, keadaan time hourly ya, time frame-nya time hourly atau time frame 1 jaman. TIN ya, PT Timah sudah mulai turun ya, seperti kita ketahui kenaikannya sudah sangat tinggi sekali ya, pada ini sinyal buy-nya sudah sejak tanggal 12 Januari dan pada hari ini tanggal 18 ini sudah turun tapi belum ada sinyal untuk take profit. Ya, kalau kita lihat juga pixel arahnya juga masih berwarna hijau semua. Jadi masih safe lah secara hourly ya. Kemudian kalau Antam juga sama ya. Antam sudah ada sinyal untuk take profit ya pada Jumat kemarin ini ya sinyalnya. Pada tanggal 14 kemarin sudah ada sinyal take profit dan hari ini tadi sempat berada di bawah 3.000 dan kemudian dinaikkan lagi ke atas 3.000 ya. Kalau kita lihat pixel arahnya pun sudah merahnya sudah mulai banyak. Ini ekstra hati-hati untuk ANTM ya. Jadi kalau ngambil di sini, ngambil di tanggal 11, TP di tanggal 14 untuk trading jangka pendek. Kemudian BBCA juga sama ya. BBCA setelah turun 4 hari berturut-turut, hari ini naik. BBCA ada sinyal sell pada tanggal 11 ya. Pada tanggal 11 itu ada sinyal TP ya. Sinyal beli pada tanggal 7. Kemudian hari ini tidak ada sinyal. Jadi untuk BBCA wait and see ya. Tapi untuk jangka panjang juga sudah ketinggian ini untuk BBCA ya. Walaupun pixel arahnya di sini yang bagian atas berwarna hijau semua, kemudian yang bagian bawah ada merahnya. Kemudian lanjut ke BBNI. BBNI juga sama ya, pixel arahnya menunjukkan warna merah yang lebih dominan. Kemudian ada sinyal take profit pada tanggal 12 Januari. Hari ini tidak ada sinyal. Jadi ini wait and see untuk trading jangka pendek untuk BBNI. Kemudian Cepin Caron Pokpat sebagai penguasa sektor ayam ya, dengan produknya Fiesta yang begitu laris di Indonesia. Ini ada sinyal buy pada tanggal 13 ya. Kemudian di hari Jumat kemarin itu sudah ada sinyal untuk TP ya, untuk Cepin. Sehingga memang ini juga hari ini tidak ada sinyal, jadi ekstra hati-hati untuk Cepin ya.
Kemudian BBRI sektor perbankan hari Jumat kemarin sudah ada sinyal untuk TP karena memang sudah cukup tinggi untuk BBRI ya. Sudah ada sinyal untuk TP, sinyal belinya pada tanggal 6 ya. Pada tanggal 14 kemarin sudah ada sinyal untuk take profit. Saya kira cukup banyak ini, sudah persen yang diambil kalau ambil di tanggal 6 ya. Kemudian yang berikutnya ASII adalah Astra Internasional ya. Sebagai penguasa sektor otomotif, pemimpin pasar saat ini, cuman keberadaannya sekarang mulai terganggu ya dengan adanya MOLIS ya, mobil listrik atau EV, electric vehicle ya. Itu mulai terganggu ya dengan keberadaan Tesla karena seperti kita ketahui tahun 2030 itu grup Astra sudah terutama Honda ya, Honda dan Toyota sudah tidak memproduksi mobil dengan bahan bakar BBM lagi. Ini kita lihat sudah ada sinyal TP pada tanggal 14 ya, sinyal buy-nya pada tanggal 7. Sehingga sudah cukup lumayan juga ini kalau kita tarik garisnya ini sudah saya kira 10%-an lebih ada ini. Dan hari ini dia candlestick-nya berwarna hijau. Dan kalau kita lihat pixel arahnya juga sudah campuran warnanya ya antara hijau dan merah. Kemudian Ace Hardware saat ini ada sinyal buy ya, untuk SHR ya, tolong di sinyal buy tapi buy yang moderate, tidak buy strong buy ya. Ya ini bisa kita lihat pixel arahnya juga kombinasi antara warna merah dan hijau. Lalu lanjut KLBF ini ya saham di sektor farmasi jangan masuk ya karena bandarnya terlalu kejam ini. Jadi kalau kita lihat di sini hari ini sudah ada sinyal buy ya. Monggo kalau mau masuk monggo tapi disclaimer mode on ya. Kalau kita lihat di sini pixel arahnya berwarna hijau, kemudian di bawahnya ada campuran dan hari ini ada sinyal buy ya. Ini kalau kita lihat ya seperti gergaji ya, candlestick-nya seperti gergaji, tajam-tajam. Ya, ini ekstra hati-hati untuk yang seperti ini. Dinaikkan tinggi lalu diturunkan dengan sekejap. Nah itu pasti hati-hati. Lalu lanjut ke ICBP. ICBP adalah Indofood, customer brand product ya, atau perusahaan induk dari Indofood. Ini juga sudah ada sinyal buy ya di hari Jumat kemarin dan hari ini candlestick-nya ikutan naik terus ya. Kalau kita lihat sinyalnya sebenarnya kalau pixel arahnya belum terlalu strong buy ya. Tapi sudah ada sinyal pada hari Jumat kemarin. Kemudian Paewon ini sudah ada sinyal sell pada tanggal 13 ya, pada tanggal 13 dan hari ini terusan turun. Terusan turun kalau untuk jangka pendek take profit ya, tapi kalau jangka panjang bisa kita lihat turunnya sampai seberapa baru kita buy on weakness ya. Jadi buy pada saat dia melemah. Bisa kita lihat di situ atau beli saat merah ya. Ini bisa kita lihat pixel arahnya berwarna hijau dan merah ya, kombinasi. Kemudian SMBR, Semen Batu Raja itu juga sama ya, pada tanggal 14 itu sudah ada sinyal sell, sinyal buy-nya itu pada tanggal 3 Januari ya. Sehingga ini juga cukup tinggi keuntungannya ya, dan hari ini dia berlanjut turun untuk Semen Batu Raja karena pixel arahnya juga warnanya sudah mulai dominan merah. Lalu yang berikutnya PTBA, PT Tambang Bukit Asam ya. Nah, ini juga salah satu sektor batubara yang juga sektornya cyclic ya. Ini sudah ada sinyal buy pada tanggal 8 dan sinyal sell pada tanggal 15 ya. Itu sudah cukup, kalau ngambil di sini sudah cukup tinggi juga ke profit yang didapatkan ya. Dan kalau kita lihat memang pixel arahnya ada kombinasi warna hijau dan merah. Ya, jadi dividen yield-nya sangat tinggi untuk PTBA ini. Jadi jangka pendek ya, saran saya adalah di jangka pendek. Kalau jangka panjang jangan. Kemudian Sido ini turun terus ya, Sido ya sudah ada sinyal buy padahal di sini ya, tetapi tetap turun terus untuk Sido ya. Tetapi fundamental untuk Sido muncul itu sangat bagus ya, sehingga bisa dikolek untuk sekali lagi bukan untuk jangka pendek ya, tapi untuk jangka panjang. Untuk trading jangka panjang, Sido sangat bagus ya. Walaupun kita lihat pixel arahnya semuanya merah. Dan ini sudah ada sinyal buy ya, tetapi tetap turun. Ya, tidak selalu
akurat juga ya, tetapi kalau jangka panjang ya kita tidak peduli hal tersebut. Dan yang terakhir adalah Wika ya. Wika adalah sektor konstruksi ya yang sangat diuntungkan dengan adanya SWF ya. SWF ya. Jadi Sovereign Wealth Fund ya. Jadi Indonesia mau membentuk suatu badan yang khusus mengurusi permodalan, khusus mengurusi investasi ya. Ini mungkin semacam kayak Temasek di Singapura ya. Indonesia mau membentuk itu dan saya kira kalau untuk Indonesia untuk nilai akumulatifnya sangat besar sehingga ini Wika adalah salah satu sektor yang diuntungkan selain GSMR dan Telkom. Ya, ini kalau kita lihat Wika sudah ada sinyal baik pada tanggal 14 kemarin hari Jumat dan hari ini dia sedikit koreksi ya grafiknya. Baik, itu ya yang untuk analisa dengan AMI Broker. Kemudian saya lanjut analisa bonus ini ya. Saya lanjut sedikit untuk analisa dengan menggunakan Stockbit ya. Ini bonus ya. Ini adalah salah satu aplikasi TradingView yang lain ya dengan menggunakan Stockbit ya. Seperti kita ketahui tadi ada data Antam yang saya sebutkan. Kemudian ini ada charting yang dari Stockbit ya. Stockbit ini cukup lengkap ya. Cuman kalau kita mau apply di sini harus menggunakan sekuritas Sinarmas ya supaya bisa free untuk mendapatkan versi pro-nya. Kemudian saya bisa lihat di sini ya untuk Antam. Untuk Antam bisa kita lihat, saya tunjukkan ya. Ini adalah pergerakan bandar atau market maker ya. Market maker bandar sudah akumulasi sejak lama ya. Ini time frame daily. Kemudian sejak tanggal 6 November 2020, rupanya bandar sudah melakukan distribusi ya. Sudah melakukan distribusi dan ini turun ya. Jadi sudah melakukan distribusi tetapi harga masih tetap naik. Lah untuk yang seperti ini hati-hati ya. Ini karena ada sinyal untuk Antam itu dibanting, dikembalikan ke harga semula. Jadi perlu ekstra hati-hati ya. Walaupun memang ada isu karena Antam membackup mobil listrik atau yang dinamakan dengan baterai listriknya itu ya. Antam, kemudian Harum dan Inco ya. Itu adalah sektor-sektor yang bergerak di bidang nikel ya. Tapi seperti kita ketahui pesaing kita nikel itu selain Indonesia, penghasil nikel yang terbesar kedua adalah Filipina ya. Filipina itu juga mulai bergerak ya. Tapi Indonesia mendapatkan isu positif karena ada kontrak dengan PT Tesla ya. Tesla seperti kita ketahui sahamnya itu sangat bullish sekali milik dari Elon Musk ya. Tapi kalau kita lihat di sini maka untuk yang sudah memiliki Antam harus saatnya waktunya untuk take profit. Kemudian saya ambil lagi saham yang lain yang bisa coba PTBA ya. Kita lihat bandarmologinya. Ambil ditunggu dulu ya karena masih loading. Ini untuk PTBA ya. Nah untuk PTBA ini juga sama ya sebenarnya sejak ada distribusi ya. Ini penggerakannya adalah sudah distribusi ya. Kemudian ini di tanggal 3 Desember, kemudian akumulasi lagi sampai tanggal 16 Desember dan distribusi kecil-kecilan, kemudian ini distribusi kecil-kecilan ya ini sampai tanggal 8 Januari dan ada akumulasi sedikit sampai dengan tanggal 13 Januari dan pada tanggal 14 itu sampai 15 itu ada distribusi kecil-kecilan juga ya. Ini jadi ada distribusi, kemudian harganya juga turun. Yang seperti ini masih selaras ya, harganya turun karena bandar melakukan distribusi. Yang tidak selaras itu harus ekstra hati-hati. Jadi ketika harganya tetap naik, padahal bandar distribusi itu harus hati-hati. Tapi ketika harganya ini turun, bandarnya distribusi, ya itu wajar. Kemudian lanjut ke UNVR. Coba ya, UNVR ini juga banyak menjadi sorotan ya, ke saham consumer good secara fundamental sangat kuat.
untuk UNVR itu ya, tapi tertepa isu tentang ini ya, apa namanya, produk, rebutan nama paten dari produk ya, seperti kita ketahui produk dari UNVR adalah salah satunya Pepsodent ya. Ketika harga Pepsodent Unilever membuat produk namanya Pepsodent Strong, dan ternyata Pepsodent Strong itu karena ada produk lain dari produk orang tua memakai nama Strong juga, itu diklaim melanggar hak cipta, copyright ya. Dan tuntutannya untuk ukuran Unilever sih tidak besar ya, tuntutannya sekitar 100 miliar ya. Kalau kalah bayar 100 miliar. Tapi kalau untuk Unilever saya kira tidak banyak berpengaruh. Itu yang menyebabkan banyak dari market maker melakukan penjualan untuk Unilever ya. Kalau kita lihat Unilever ini, nah ini turun ya, berarti distribusi yang dilakukan oleh bandar. Distribusi, tetapi hari ini dia mulai reversal ya. Jadi padahal banyak yang menunggu ini di harga-harga di bawah sini, ini sudah banyak yang menunggu ya 2.900, tapi hari ini rupanya dinaikkan ya. Jadi ini selaras juga seperti ini ya. Ini selaras karena bandar melakukan distribusi. Kemudian hari ini ada agak bergerak naik ya karena melakukan akumulasi sedikit demi sedikit. Ini masih prospek untuk UNVR ya. Kemudian lagi yang lainnya ya, Sido muncul, coba kita lihat Sido muncul pergerakan bandarnya seperti apa. Tadi yang ekstra hati-hati yang tidak selaras ya. Kalau tidak selaras tetapi harganya itu sideways, nah itu yang peluang untuk masuk ya. Ini Sido muncul juga sama ya, turun terus. Kenapa? Karena memang ada distribusi yang dilakukan oleh market maker atau bandar ini. Dan padahal pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 5 itu akumulasi ya dilakukan oleh bandar ya. Makanya harganya naik ya. Kemudian ini tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 15 Januari adanya distribusi yang dilakukan oleh market maker. Untuk jangka panjang Sido tidak perlu khawatir ya. Kemudian saya tambahkan di sektor perbankan satu ya, BBNI sebagai bonus, analisa bandarmologinya dengan menggunakan chart dari Stockbit ya. Untuk BBNI juga sama ya, BBNI ini distribusi terus yang dilakukan oleh bandar atau market maker ya. Kemudian di sini sempat harganya naik ya, ini padahal akumulasi yang dilakukan sedikit, tapi kemudian di sini bandar tidak bergerak di sini ya. Nah, harga masih sideways di sini ya, ada sideways ya, jadi tidak bergerak kemana-mana, di sekitar situ saja. Itu untuk yang BBNI. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Salam cuan, salam sehat pada masa pandemi ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk channel ini ya, sehingga saya bisa bersemangat untuk membuat channel ini sehari-hari ya. Terima kasih juga yang sudah subscribe ya di channel saya ya. Semoga dengan Anda subscribe akan banyak pengetahuan yang kita dapat ketika kita mau masuk di bisnis 4.0 ya. Bisnis 4.0 ya seperti ini ya. Ini yang disukai untuk anak-anak generasi milenial sekarang ya, yang lebih suka di bisnis 4.0 ya dibanding bisnis real, karena bisnis real masih kita ketahui bersama terpukul ya, masih terpukul semua, menunggu untuk fase untuk bangkit ya. Oke, terima kasih.